Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya Ibu Siti. Kali ini melalui video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai konsep asuhan keperawatan sistem imun ya. Perlu diketahui ya, untuk sistem imun ini ada istilah-istilah yang harus kita pahami ya, yaitu pertama adalah imunitas. Imunitas adalah resistensi terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Nah, kalau sistem imun itu adalah gabungan sel, molekul, dan juga jaringan yang berperan dalam resistensi ya terhadap infeksi. Nah, kemudian kalau reaksi yang dikoordinasikan sel-sel dan molekul-molekul terhadap mikroba dan bahan lainnya itu disebut dengan respon imun ya. Jadi sistem imun ini diperlukan untuk mempertahankan keutuhan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh berbagai faktor dari lingkungan tubuh. Ya, respon imun ini juga diperlukan untuk bisa melindungi tubuh dalam 3 hal ya. Yang pertama adalah pertahanan, yang kedua homeostasis, dan yang ketiga adalah pengawasan. Nah, untuk fungsi pertahanan diperlukan ya melindungi tubuh dari berbagai bahan di lingkungan yang bisa menyebabkan penyakit. Seperti apa? Seperti bahan organik dan juga anorganik yang berasal dari hewan, misalnya tumbuhan, jamur, bakteri, virus, parasit, debu, asap, atau bahan-bahan iritan ya yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem imun. Dan ini untuk bisa melindungi melalui beberapa mekanisme pertahanan ya, mulai dari pintu masuk ya, mikroorganisme masuk ke dalam tubuh. Dan yang fungsi yang kedua itu adalah homeostasis. Homeostasis ini sistem imun yang bekerja untuk mengeliminasi komponen-komponen tubuh yang sudah tua sehingga tidak menjadi penyebab dari penyakit ya. Jadi si tubuh ini bukan hanya melakukan pembersihan sel mati saja ya, tetapi sel-sel yang memang tidak digunakan lagi ya, sehingga muncul sel-sel yang baru ya untuk bisa mengoptimalkan ya tubuh dalam berkoordinasi atau bekerja sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan ya, menghancurkan sel-sel yang abnormal dan bermutasi supaya tidak berlanjut menjadi sel yang ganas. Nah, sistem imun ini mencegah berbagai berkembangnya beberapa tumor tertentu atau kanker biasanya ya, yang bisa menyebabkan beberapa penyakit, inflamasi ya. Nah, ini akan melibatkan beberapa sistem imun untuk bisa merusak jaringan. Ya, adapun anatomi dan fisiologi dari sistem imun ya dimulai dari organ yang bisa dilihat dari gambar ini ya, organ sistem imun ya. Jadi organ atau struktur sistem imun itu dimulai dari sumsum tulang ya, sumsum tulang yang nantinya bisa menghasilkan stem cell atau sel induk ya, untuk bisa menghasilkan semua jenis sel darah ya. Ya, kita ingat lagi bahwa sistem imun itu ada keterkaitannya dengan sistem hematologi ya. Jadi
hematologi yang menjelaskan tentang darah ya, yaitu atau komponen-komponen darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Nah, ternyata ada keterkaitannya dengan sistem imun ini yang memang difokuskan kepada sel darah putih yang nantinya akan membantu ya, atau mempunyai tujuan untuk bisa mempertahankan kekebalan tubuh. Sistem organ pada sistem imun ini ya, yang pertama adalah kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini adalah terletak di belakang tulang dada, tempat limfosit T matang dan dilepaskan ke aliran darah. Kemudian yang kedua ini ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening dan pembuluh darah mengeluarkan cairan yang disebut getah bening, mengandung nutrisi ya seperti protein, glukosa, monosit, dan juga limfosit. Kelenjar getah bening ini juga merupakan tempat paling banyak limfosit terpapar antigen asing seperti bakteri, jamur, dan juga virus. Dan yang ketiga adalah pembuluh getah bening, terletak di dekat pembuluh darah dan kapiler. Sistem kelenjar getah bening membantu dalam clearing jaringan inefektif, organisme, racun, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah cairan getah bening ya, mengalir ke pembuluh darah besar bercampur dengan plasma yang bersirkulasi di aliran darah. Kemudian amandel atau tonsil ya, ini kelenjar gondok, adalah jaringan getah bening yang melindungi jalan nafas dari mikroba yang terhirup. Dan organ selanjutnya adalah limpa. Limpa itu fungsinya menyering darah yang memungkinkan limfosit bersentuhan dengan organisme yang bersirkulasi, sehingga akan mengaktifkan respon limfosit yang sesuai dan menyaring sel darah merah yang rusak atau tua, juga mendaur ulang Hb untuk produksi bilirubin. Dan terakhir adalah Fetch-Speyer. Ini adalah jaringan limfoid yang biasanya ditemukan di bagian ileum atau usus halus, membantu bertahan dari patogen yang tertelan. Nah, selanjutnya pertahanan imun atau sistem imun terdiri atas sistem imun alamiah dan juga sistem imun yang didapat. Nah, ini adalah perbedaan dari respon imun non-spesifik atau alamiah atau respon dan juga respon spesifik. Nah, respon imun non-spesifik secara natural, nama lainnya ya natural, innate, atau alamiah. Pertahanan terdepannya itu bersifat primer. Nah, bekerja untuk semua mikroorganisme. Komponennya terbentuk dari sejak lahir. Terdiri dari fisik, mekanik, biokimia, humoral, dan sel. Sel utamanya fagosit sama sel NK. Molekulnya lisosim, komplement, CRP, IFN. Kalau yang respon imun spesifik, ya nama lainnya adaptif, asquare, atau didapat. Memorinya sekunder, ya sifatnya jadi sekunder. Spesifiknya untuk mikroorganisme yang merangsang. Komponennya terbentuk terhadap antigen, terdiri dari humoral dan seluler, sel utamanya limfosit, molekulnya antibodi dan sitokin. Nah, jadi bisa terlihat ya gambar bagian-bagian dari sistem imun ini. Ya, kita mulai dari sistem imun yang secara alami atau non-spesifik atau natural atau innate. Ya, jadi sistem imun alami ini terdiri dari 4 pertahanan. Yang pertama adalah pertahanan fisik atau mekanik ya. Pertahanan mekanik ini berupa kulit, selaput lendir, silia, batuk, dan bersin. Jadi pertahanan ini merupakan garis pertahanan yang terdepan dari tubuh terhadap infeksi. Kemudian yang kedua pertahanan biokimia. Nah, pertahanan biokimia ini pertahanan pada saat si mikroba itu masuk ke tubuh melalui kelenjar sebase dan folikel rambut. Nah, atau pertahanan bisa juga dari pertahanan biokimia dari pH asam keringat ya, sekresi sebase, dan juga asam lemak ya.
atau dari vagina HCl lambung. Terus atau juga bisa dari enzim lisosim ya, dari dalam keringat, ludah, air mata, ASI, itu bisa melindungi tubuh terhadap bakteri gram positif dengan menghancurkan lapisan bakteri tersebut. Kalau pada ASI bisa juga mengandung laktosidase ya. Jadi mempunyai sifat antibakteri terhadap E. coli biasanya. Kemudian pertahanan seluler. Nah, kalau pertahanan seluler ini terdapat sel fagosit ya, sel Mahrofah dan juga sel NK. Nah, fagositosis itu banyak macamnya ya, sel-selnya. Ini bagian dari sel darah putih. Terus kalau yang humoral ya, itu berada dalam sirkulasi seperti komplement, interferon, CRP dan kolektin. Nah, serum normal ini dapat membunuh dan menghancurkan beberapa bakteri ya, yang nantinya akan ada kerjasama antara antibodi dan juga komplement. Ya, selanjutnya yang sistem imun secara spesifik itu dibagi dua ya. Ada sistem pertahanan secara humoral dan juga seluler. Nah, sistem imun adaptif ini mempunyai kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing bagi dirinya. Kemudian benda asing yang sama yang nanti akan dikenal lebih cepat ya, dan akan membentuk antibodi. Nah, untuk sistem imun adaptif atau humoral ya, ini pemeran utamanya itu adalah limfosit B ya. Limfosit B yang berasal dari sel asal dari sumsum tulang. Ya, jadi si sel B ini apabila dirangsang oleh benda asing, si sel B ini akan berproliferasi, berdiferensiasi dan juga berkembang menjadi antibodi. Nah, antibodi ini akan ditemukan di dalam serum gitu ya. Kemudian kalau sistem imun adaptif seluler ini diperantarai oleh sel-sel yang disebut sel limfosit T. Jadi ada berbagai macam sel T ya, ada sel T helper, ada sel T sitotoksik dan juga sel T killer ya. Jadi masing-masing limfosit itu mempunyai fungsi yang berbeda ya, tetapi punya tujuan yang sama ya, memusnahkan mikroba. Nah, kalau bisa dilihat dari gambar tersebut ya, ini adalah mekanisme prinsip dari cara kerja imunitas alami dan juga adaptif ya. Jadi kalau secara alami itu bisa selang beberapa jam ya. Jadi semenjak si mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, jadi langsung segera direspon ya, sampai beberapa jam. Tapi kalau misalnya sudah tidak mampu lagi, akan masuk kepada tahap sistem imun secara adaptif yang nantinya akan diserang dan dibentuk antibodi ya, sesuai dengan jenis dari virusnya. Selanjutnya dia adalah gangguan respon imun ya, dimulai dari hipersensitivitas. Hipersensitivitas ini merupakan refleksi dari respon imun yang berlebihan. Reaksi hipersensitivitas dapat terjadi pada dua situasi ya. Pertama, respon terhadap antigen asing yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan, khususnya bila reaksinya berulang atau tidak terkontrol. Yang kedua, respon imun dapat bekerja langsung terhadap antigen diri sendiri sebagai akibat kegagalan toleransi diri. Nah, respon ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan yang disebut dengan reaksi hipersensitivitas ya. Nah, bisa diklasifikasikan menjadi
beberapa tipe ya. Yang pertama adalah hipersensitivitas cepat atau tipe 1 atau secara umum disebut juga dengan alergi. Nah, ini disebabkan adanya aktivasi sel TH2 dan juga sel T yang mempunyai respon cepat dalam hitungan menit ya. Antigen berikatan dengan IgE dari sel mas dan juga basofil. Ini contohnya seperti pada pasien asma, atopi anafilaksis. Nah, untuk jenis pemeriksaannya adalah IgE total. Kemudian tipe yang kedua itu adalah hipersensitivitas tipe 2 atau dinamakan sitotoksik. Terjadi pada penyakit autoimun, anemia hemolitik dan juga trombositopeni. Nah, medianya IgM dan IgG ya. Deskripsinya si IgM atau IgG berikatan dengan target sel yang sebenarnya adalah sel sendiri. Jadi sel sendiri ini dianggap sebagai sel asing dan akan dihancurkan. Gitu. Selanjutnya hipersensitivitas tipe 3 atau dinamakan dengan kompleks imun ya, terjadi pada penyakit RA dan juga lupus ya. Jadi medianya, cara kerjanya itu si antibodi itu berikatan dengan antigen terlarut akan membentuk kompleks imun yang bersirkulasi. Untuk jenis pemeriksaannya itu lebih ke antibodi ya, antigen antibodi dan juga tes RA. Yang keempat ini adalah delay tipe hipersensitivitas atau respon imun yang berpentai sel. Terdapat pada penyakit hepatitis, multiple sklerosis ya. Deskripsinya si sel T helpernya itu akan diaktifkan, kemudian mengaktifkan beberapa sel dan menyebabkan respon inflamasi. Dan yang terakhir adalah tipe 5, yaitu terdapat pada penyakit Graves ya. Jadi ini diperantai oleh reseptor ya. Jadi antibodi akan berikatan dengan komponen permukaan sel antibodi yang nantinya akan menghambat pengikatan ya, sehingga menganggap dan mengacaukan sinyal dari sel tersebut. Nah, biasanya penyakit Graves itu ada kaitannya terjadi pada gangguan hormon endokrin. Selanjutnya yang kedua adalah autoimun ya. Nah, autoimun adalah respon imun terhadap antigen jaringan sendiri yang disebabkan oleh hilangnya toleransi. Nah, autoimun itu terjadi akibat gagalnya mekanisme normal yang berperan untuk mempertahankan self-toleransi sel B dan juga sel T. Nah, autoimun bisa diklasifikasikan ada 3 kategori ya. Ada lokal, ada sistemik, ada campuran lokal dan sistemik. Kalau lokal berarti mempengaruhi hanya satu organ atau jaringan. Kalau sistemik bisa mempengaruhi banyak organ atau jaringan. Nah, contohnya seperti pada penyakit yang sistemik ya, itu pada anemia hemolitik ya, pada artritis, SLE ya. Tapi kalau untuk yang lokal bisa pada penyakit Addison ya. Nah, ini biasanya menyebabkan terjadinya beberapa kelainan ya yang berpengaruh terhadap perkembangan yang lambat. Terus kalau yang campuran lokal sama sistemik itu bisa terjadi pada skleroderma atau sindrom Sjögren. Ya, ini sangat jarang sekali terjadi ya. Jadi hampir sama untuk gejala-gejalanya seperti pada pasien dengan kategori gangguan autoimun secara sistemik. Selanjutnya imunodefisiensi ya, untuk gangguan sistem imun. Imunodefisiensi ini merupakan penyakit yang produksi antibodi dan sel imunnya yang memang kurang sehingga terjadi gangguan ya
dan si tubuh atau si imun tidak bisa melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan lemahnya respon imun. Ya, gangguan imunodefisiensi ini bisa terjadi dari mulai gangguan yang paling ringan sampai ke berat ya, misalnya influenza ya. Yang paling berat itu biasa terjadi pada pasien dengan HIV/AIDS. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik dan laboratorium ya. Nah, pemeriksaan diagnostik atau lab ya untuk bisa menilai aktivitas sistem kekebalan dan juga adanya disfungsi dari sistem imun ya. Yang sering dilakukan untuk pemeriksaan pada sistem imun itu yang pertama adalah pemeriksaan limfosit dan leukosit. Ini untuk bisa mengetahui jumlah dari sel darah putih biasanya ya, dan juga bisa dilakukan biopsi sumsum tulang. Yang kedua adalah pemeriksaan imun humoral. Nah, ini untuk mendeteksi respon dari antibodi secara spesifik ya, untuk mengetahui fungsi dari respon imun. Selanjutnya pemeriksaan imun seluler juga hampir sama ya, jadi lebih ke produksi dari sitokin, pengaruh dari sel T-nya. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan fungsi sel fagositik ya. Ini masih dalam pemeriksaan sel ya, yang sifatnya memfagosit. Yang kelima pemeriksaan komplement ya, berkaitan dengan serum yang nantinya akan mempengaruhi kepada fungsi dari sistem imun itu. Kemudian pemeriksaan hipersensitif ya, ada stretch test, ada patch test, ada itu gunanya untuk bisa mengetahui apakah terjadi hipersensitivitas ya atau alergi atau sitotoksis pada seseorang. Kemudian yang ketujuh pemeriksaan antigen antibodi khusus ya, biasanya pada pasien-pasien dengan lupus, dengan RA atau yang mengalami gangguan autoimun. Terus yang kedelapan pemeriksaan infeksi HIV, ini bisa dilakukan beberapa pemeriksaan yaitu ELISA, Western blot atau jumlah sel CD4, CD8 yang gunanya untuk bisa mengetahui apakah terjadi penurunan pada sistem imun. Terus selanjutnya adalah terapi farmakologi dan kolaboratif untuk gangguan sistem imun. Nah, untuk pasien yang mengalami hipersensitivitas bisa mendapatkan terapi farmakologi seperti yang pertama adalah imunoterapi. Jadi terapi ini disebut juga dengan hiposensitisasi atau desensitisasi, yaitu untuk bisa menyuntikkan ekstrak alergen secara bertahap untuk meningkatkan dosis. Nah, imunoterapi ini digunakan terutama untuk pasien rinitis alergi atau asma yang berhubungan dengan alergen yang dihirup. Nah, ini terbukti bisa mencegah respon anafilaktik terhadap beberapa gangguan alergi ya. Yang kedua adalah antihistamin. Antihistamin ini golongan obat utama yang digunakan dalam pengobatan gejala respon hipersensitivitas, khususnya tipe 1 ya, yang bertujuan untuk menghilangkan gejala seperti kemerahan, gatal-gatal ya. Kemudian yang ketiga adalah terapi untuk anafilaksis. Anafilaksis ini pemberian adrenalin secara parenteral ya. Nah, ini efeknya itu bisa mengalami vasokonstriksi dan juga bronkodilatasi, sehingga reaksi ringannya bisa terdapat wheezing, pruritus ya, urtikaria dan juga edema. Selanjutnya yang keempat adalah glukosteroid atau kortikosteroid. Nah, ini digunakan secara sistemik dan topikal untuk berbagai jenis respon hipersensitivitas.
biasanya digunakan pada asma yang berat ya, atau dermatitis alergi. Yang kelima, terapi lain. Nah, terapi lain ini bisa menjadi terapi yang memang nantinya bisa menjadi efek terhadap gangguan jalan nafas ya. Jadi perlu dilakukan untuk bisa mempertahankan potensi jalan nafas mengalami spasme gitu. Selanjutnya adalah terapi untuk pasien yang mengalami autoimun. Itu bisa digunakan obat-obat antiinflamasi ya, seperti aspirin, NSAID, dan juga kortikosteroid ya, atau juga bisa menggunakan obat anti rematik ya, untuk mengurangi tanda dan gejala, mengurangi dan mencegah kerusakan sendi. Nah, kalau untuk terapi imunodefisiensi ya, biasanya itu bisa dilakukan dengan terapi antiretrovirus ya, yang biasa digunakan pada pasien dengan HIV/AIDS ya. Oke, selanjutnya adalah asuhan keperawatan ya. Asuhan keperawatan yang menjadi tahapan pertama itu adalah pengkajian ya. Nah, ada langkah-langkah penting ya dalam melakukan pengkajian ya, yang meliputi pertama riwayat kesehatan ya. Nah, riwayat kesehatan dimulai dari umur ya. Nah, umur ini merupakan faktor yang penting untuk bisa mempengaruhi terhadap imunitas ya. Jadi orang yang berada dalam rentang hidup yang ekstrim atau usia ya yang berkaitan dengan usia itu cenderung mempunyai masalah atau fungsi sistem kekebalan yang berbeda-beda ya. Misalnya pada pasien anak-anak ya, masih rentan ya, masih belum matang ya proses imunnya, dan juga pada lansia ya. Kalau pada lansia terjadinya penurunan kemampuan antibodi ya untuk bisa membedakan. Biasanya terjadi kegagalan sistem imun, makanya terjadi autoimun biasanya kalau pada lansia. Kemudian yang kedua adalah nutrisi. Nah, nutrisi ini sebagai penilaian status gizi pasien ya, termasuk kepada asupan serta jenis kalori yang dikonsumsi pasien. Nutrisi ini penting untuk fungsi imun yang optimal ya. Kekurangan asupan vitamin itu bisa mengganggu terhadap proses sintesis ya protein, yang nantinya akan berakibat kepada defisiensi dari protein atau gangguan fungsi imun. Ya, makanya itu perlu ya untuk dikaji. Selanjutnya adalah infeksi dan imunisasi. Nah, ini ditanya tentang riwayat imunisasi dan penyakit pada masa anak-anak dan juga sekarang. Kenapa ini penting ya? Karena ini bisa diketahui dari pasien pernah mengalami penyakit ya sebelumnya, baik penyakit menular atau tidak menular ya. Terus juga bisa mengetahui penyakit infeksi masa lalu, yang bisa diketahui jenis perawatan yang sudah dilakukan itu apa. Yang selanjutnya adalah alergi. Nah, pasien ditanya tentang riwayat alergi apapun ya, termasuk jenis dari alergi tersebut. Ya, dari mulai jenis alergi, gejala yang dialami, kemudian riwayat pengobatannya itu seperti apa. Kemudian riwayat penyakit kronis dan pembedahan ya. Nah, dimulai dari pengkajian berapa lama, terus berapa berat penyakit itu, dan sudah berapa lama ya. Terus termasuk kepada riwayat-riwayat penyakit yang dialami ya, seperti riwayat penyakit kronis, DM, ginjal, jantung, atau penyakit paru.
Kemudian masalah khusus. Nah, kalau masalah khusus, apakah pernah mengalami kondisi seperti luka bakar, cedera, atau infeksi, ya, yang nantinya itu akan mempengaruhi terhadap respon imun. Terus selanjutnya pengobatan dan transfusi darah. Jadi ini juga perlu dikaji untuk bisa dikaji masa lalu dan sekarang dari dosis atau penerimaan obat dan juga transfusi. Kemudian gaya hidup dan faktor lain, ya, gaya hidup yang bisa menjadi pengaruh ya terjadinya beberapa masalah pada fungsi sistem imun seperti riwayat merokok, konsumsi alkohol, asupan makanan yang tidak sehat, faktor stres, ya, atau juga perilaku beresiko terhadap gangguan yang bisa menurunkan respon imun. Terus yang terakhir adalah faktor psikoneurologi, ya. Pekajian yang membahas tentang faktor psikoneuroimunologis, ya, yang nantinya akan mempengaruhi kepada neuron pada cerebral, ya, terutama di hipotalamus, ya, atau mengenali sel-sel yang nantinya akan ada pengaruh terhadap munculnya beberapa zat, ya, termasuk zat yang akan mempengaruhi kepada fungsi saraf. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik biasanya akan terlihat kalau khusus pada sistem imun itu pada kulit, ya, dan mukosa. Nah, itu dilihat dari mulai adanya lesi, ya, dermatitis, peradangan, sampai terjadinya infeksi. Nah, bisa digambarkan di sini di dalam tabel, ya, ada beberapa sistem yang akan terganggu, ya, dari sistem imun ini, ya. Di samping sistem imun itu sendiri, ada sistem respirasi yang akan mengalami beberapa perubahan, terutama dari pernafasannya. Ya, misalnya dari mulai laju pernafasannya, batuk, berdahak maupun tidak berdahak, suara parunya tidak abnormal, terjadi rinitis, ya, infeksi, ya, hiperventilasi dan juga bronkospasme. Kemudian yang kedua ada sistem kardiovaskuler dengan gejala hipotensi, takikardi, disritmia, vaskulitis dan juga anemia. Yang ketiga gastrointestinal, terjadi hepatosplenomegali, kolitis, muntah dan juga diare. Jadi beberapa pemeriksaan yang memang terkait dari sistem yang terganggu itu perlu kita periksa dari mulai kita melakukan teknik pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi dan juga auskultasi. Kemudian sistem genitourinaria ini yang bisa terlihat gejalanya mengalami frekuensi dan rasa terbakar saat BAK, terjadi hematuria dan juga keputihan. Selanjutnya di sistem integumen biasanya terdapat gangguan ruam, lesi, dermatitis, hematom, edema, inflamasi dan juga pengeluaran cairan. Kalau pada neurosensori biasanya ada gangguan-gangguan pada kognitif, ya, gangguan pendengaran, perubahan visual, sakit kepala, ataksia dan juga tetani. Selanjutnya tahapan proses asuhan keperawatan yang kedua adalah diagnosa keperawatan. Ini hanya sebagian umum saja yang bisa sering, ya, muncul pada gangguan sistem imun. Yang pertama adalah pola nafas tidak efektif, besian jalan nafas tidak efektif, gangguan termoregulasi, defisit nutrisi, gangguan integritas kulit, ansietas, resiko infeksi, nyeri akut, defisit pengetahuan, intoleransi aktivitas, dan juga gangguan body image yang nanti ada gangguan pada psikisnya, ya. Nah, sebenarnya diagnosa keperawatan ini harus menyangkut kepada beberapa aspek, ya, yang bisa terjadi pada pasien, dan aspek-aspek itu harus berkaitan kepada aspek fisik, psikologis, sosial dan juga spiritual.
Ya, selanjutnya tahapan yang ketiga pada proses asuhan keperawatan adalah intervensi ya. Intervensi tujuan secara umum yang harus dilakukan itu yang pertama adalah melindungi dari infeksi, meningkatkan status kesehatan, mempertahankan tingkat kebugaran yang tinggi untuk meningkatkan fungsi kekebalan yang optimal. Sehingga pada saat dilakukan implementasi benar-benar bisa mencegah penyebaran infeksi, kepatuhan pada standar precaution, penerapan isolasi, nutrisi yang cukup, dan juga manajemen nyeri. Sehingga pada saat evaluasi di akhir proses asuhan keperawatan, kita perlu melakukan beberapa penilaian ya untuk bisa mengetahui sejauh mana ya tindakan atau intervensi yang sudah kita lakukan itu bisa terimplementasi dengan baik atau sesuai dengan target yang sudah dilakukan, yaitu dengan pemantauan hasil lab dan diagnostik, kemudian pemantauan keadaan umum seperti suhu dan juga tanda-tanda vital, kesejahteraan umum dan efek samping obat, dan juga mengevaluasi efektivitas keperawatan dan juga intervensi medis.